Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan coba mengkomunikasikan Flutter kita dengan API yang ada di tagihan app kita. Di mana API yang akan kita coba adalah API login-nya. Nah, di sini saya akan jalankan dulu Laravel-nya. Di sini Laravel-nya saya jalankan start server, lalu saya tidak pakai default host, saya pakainya start server biasa. Di sini kita gunakan 0.0.0.0. Oke, kemudian saya enter, portnya saya biarkan 8000. Oke. Kalau sudah jalan, berikutnya saya mau memastikan bahwa tidak ada masalah di API-nya. Ya, saya buka Postman, saya coba kirim dulu out login walinya. Kita send. Seharusnya ini login berhasil. Oke, kalau saya buat passwordnya sengaja saya salahkan, maka loginnya gagal, responnya 401. Oke, API kita sudah oke. Ini kita minimize saja. Berikutnya di Flutter kita, nah untuk membuat login, untuk berkomunikasi dengan API, GetEgg itu menyediakan yang namanya provider. Ya, provider ini berupa file. Di situ nanti kita akan mendefinisikan metode, header, URL dan sebagainya. Saya langsung saja saya jalankan perintah get create provider, namanya adalah misalnya login, ya, namanya adalah login. Kemudian saya enter. Oke, sudah. Kemudian berikutnya adalah kita buka nih, providernya ada di folder lib app data login provider.dart. Saya buka login provider.dart-nya. Ini dia. Ini saya hapus saja. Oke. Sekarang kita akan lihat dokumentasi dari GetEgg-nya. Ini dia kasih contoh untuk get request ya. Sedangkan kita tuh bukan get, tapi kita tuh butuh post request. Nah, ini nih. Kita butuh yang ini. Oke. Ini saya copy. Ini silakan dibuka ya di pub.dev package get. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Lalu pada bagian ini dia bilang ada missing. Oh, datanya missing ya. Sebentar, kenapa dia Ctrl ALT Ctrl titik change to query. Sebentar. Two optional exhibit, satu yang ditemukan, satu font, try adding missing argument, Ctrl quick fix. Oh, ini gini dah sih harusnya. Oke. Kalau yang biasa saya gunakan itu tidak menggunakan lambda gini ya. Biasanya kalau baru-baru di Flutter tuh codingnya bikin bingung ya. Biasanya saya buatnya modelnya seperti ini. DMT dulu. Oke, nah di sini baru future, kemudian respon sama seperti tadi. Nah di sini kita buat misalnya namanya login item, misalnya gini. Udah, kita lihat apa dia error. Oke, ini kita buat misalnya data var data. Nanti di sini kalau kita contoh tadi return post ya, nah ini URL dari aplikasi kita, servernya. Karena saya terkoneksi ke jaringan WiFi, berarti saya coba cek IP komputer saya dulu. IP config. Oke. Ini IP komputer saya 1.3. Berarti di sini saya ganti alamatnya. Ini pertama HTTP, kemudian ini 1.3, portnya 8000. URL-nya API/login. Saya coba cek di sini, API-nya benar. Ya, kalau kita mau lihat di Postman ini kita bisa lihat di sini lebih detail ya, ini localhost API/login. Oke, sudah benar. Kemudian ini data yang dikirim var data. Sip. Ini udah selesai. Jadi kita mendefinisikan URL, kemudian metode pengiriman data pakai post. Ini sesuai dengan yang ada di Postman ya, Postman. Kemudian ini data yang akan dikirimkan ya. Berikutnya kita harus menambahkan header ya. Kita buat variabel map
misalnya my header sama dengan, nah kemarin kan kita ada ketentuannya tuh. Ketentuannya kalau kita lihat di di Postman kita, headernya itu harus ada accept application JSON. Content type-nya tidak perlu, dia cuma butuh accept saja. Headernya kita kirim bersamaan dengan data, jadi headers my header. Oke. Ups, kenapa dia error? Oh, karena dia maps dynamic ini gampangnya gini aja. Nah, udah pakai var aja ya kalau kita bingung dengan tipe datanya. Oke, udah selesai nih. Bentar, ini saya minimize dulu. Oke, ini juga. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa lanjut lagi ke login controller. Oke, di login controller, pada saat loginnya berhasil ini, berarti di sini saya komentari, baru saya panggil user provider, login provider titik item, datanya apa? Datanya itu harusnya berasal dari ini txt email dan txt password. Jadi perintahnya jadi seperti ini. Kita buat dulu var data sama dengan email ini. Oke, nah baru datanya kita masukkan di sini. Titik then, kemudian ini perhatikan, nah gini saya buat ada. Oke, sip, jadi gini. Jadi pertama kita buat dulu data yang akan kita kirim ke provider. Nama variabelnya adalah data, kita isi email dan passwordnya. Lalu login provider kita panggil metode itemnya. Item itu metode ini ya, kayaknya item atau out ya. Login provider titik out, kemudian then itu maksudnya kalau datanya sudah dikirim, kita mau ngapain. Saya buat nih, if jika value titik status code sama dengan 200, baru kita tampilkan login berhasil. Ini saya cut, saya masukkan di sini. Oke, kemudian kita tambahkan else, selain dari 200 itu loginnya pasti kita anggap gagal. Oke, jadi gini kodenya. Oke, sekarang kita coba di Flutter kita. Flutternya belum saya, emulatornya belum saya jalankan. Oke, di sini nih. Saya coba login menggunakan akun sebentar. Oke, sip. Akunnya tadi ya, siapa namanya tadi? Kita lihat di bagian body, Chelsea ini, copy. Bisa nggak sih dipaste? Oh, nggak bisa. Oh, bisa nih. Oke, saya kasih passwordnya 1, muncul harusnya login berhasil. Oke, saya kasih passwordnya 11, login gagal. Sip, udah keren nih. Jadi seperti inilah cara mengkoneksikan Flutter kita dengan API ya, yaitu melalui perantara provider. Ya, providernya ini kita ketik dengan perintah get create page, create provider, nama providernya. Di sini kita definisikan URL-nya. Oke, kemudian data yang akan dikirim. Ini kalau sama kayak Postman itu ya. Kemudian headernya kita tambahkan my header ini. Lalu providernya baru kita panggil ke di controller. Jadi controller itulah yang mengatur hubungan antara tampilan dan provider. Sama kayak di Laravel kita ya. Kalau di Laravel itu kan controller itu mengatur hubungan antara model, tampilan, dan URL seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti di video berikutnya biar lebih bagus, harusnya kita buat tampilan loading. Jadi begitu diklik tuh ada kayak loading lah ya, supaya tahu. Karena kan ngirim data ke API ini kan kadang-kadang lama, tergantung dengan servernya dan bandwidthnya ya, kecepatan internet kita. Oke, nanti di video berikutnya kita coba atau kita tambahkan langsung saja. Oke, saya akan buka pub.dev. Kemudian saya pernah pakai namanya easy loading ya. Ada package namanya easy loading. Flutter easy loading ini bagus nih kayaknya. Atau easy loading atau
coba Flutter easy loading. Nah ini nih, gini kan, ini lebih gampang. Oke, easy loading ini cara settingnya gimana, kita lihat dulu ya. Builder easy loading ini. Oke, kayaknya ini lebih gampang. Flutter easy loading, flat loading animation. Kita bisa cari ini, kita mau cari ini. Kalau package ini tinggal pilih sesuai dengan yang kita butuhkan saja ya. Saya contohkan pakai ini saja, Flutter easy loading. Di sini saya ke tab installing, kemudian kita klik di sini, lalu kita buka Flutter, kita buka terminal baru, tinggal kita pastekan, enter, nanti otomatis harusnya dia ditambahkan. Oke, kita lihat lagi cara settingnya di bagian readme-nya. Di bagian readme ini kalau kita lihat, dia perlu settingan di mana dia? Ini di main.dart ya, di main.dart. Berarti kita buka main.dart. Oke. Di sini kita tambahkan builder easy loading init ya. Copy. Saya pastekan di sini. Oke, ini saya impor, saya pakai kontrol titik, kemudian saya impor package-nya. Nanti otomatis muncul di sini dia. Oke, simpan. Biasanya kalau baru menginstal package itu kita reload ya. Kita reload. Oke. Lalu bagaimana cara nampilin loading? Nah, ini cara nampilinnya nih. Kita mau nampilin show progress easy loading titik show ini aja nih. Oh, dia ada yang modelnya macam-macam ya. Easy loading titik show, coba di bukan di provider, di controller berarti. Nah, kapan kita nampilin easy loading? Kita nampilin easy loading itu pada saat ini, sebelum datanya dikirim ke provider. Jadi di sini saya ketik easy loading titik show. Oke. Udah. Kemudian kapan dia dihilangkan? Pada saat di sini ya. Oke. Easy loading titik dismiss. Oke. Simpan. Sekarang kita coba. Saya klik login. Saya isi datanya sembarangan. Saya klik nih. Nah, gitu harusnya muncul. Oke, seperti itu. Jadi orang tahu nih, orang lagi nunggu data ya gitu. Oke, untuk tutorial loginnya saya rasa cukup dulu. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan-pembahasan lainnya. Nanti itu gini ya, kan dari login itu kan kita akan dapatin data. Ya, kita akan dapatin data. Kalau misalnya di sini saya tampilkan print value titik body. Nah, kalau kita lihat di bagian di bug konsulnya, ini misalnya kita pakai data yang benar tadi. Sorry, ini ada error. Errornya kenapa itu? Oh, kalau ada error tadi ya gini ya. Nah, gini nih. Kita jalan lagi aja. Oke, kita belum tahu kenapa dia terjadi error. Oke, ini abaikan saja. Oke, sip, abaikan saja dulu. Saya coba login lagi pakai akunnya si Chelsea ini. Oke, passwordnya 1 misalnya. Nah, kita lihat nih print. Harusnya nanti muncul kan nih. Ya, ini sukses. Kemudian tokennya juga sudah dapat nih. Ya, kita udah dapat tokennya. Token ini harusnya nanti kita simpan. Ya, kita simpan di local storage namanya. Oke, saya zoom dulu nih. Nah, ini nih. Ini informasi yang kita dapat dari perintah value.body. Ya, value.body ini kita dapatkan informasi ini. Nanti ini kita akan simpan semacam local storage ya, supaya nanti ketika request tinggal kita gunakan. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya, masih pembahasan login kayaknya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.